Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang indah ini, Tuhan luangkan waktu untuk kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang menggemparkan, suara Tuhan yang membuat kita semangat. Suara Tuhan atau firman itu yang membuat kita sadar kuasa Tuhan atau firman Tuhan itu mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di kesempatan ini kita akan mendengarkan suara Tuhan di bawah tema berkat atau kutuk. Sekali lagi kita memberikan satu tema atau judul, ialah berkat atau kutuk. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mendengarkan atau membacakan kebenaran firman Allah di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 19. Tetapi kita tidak membaca semuanya, tetapi kita akan menarik satu ayat dari beberapa ayat yang telah kita sebut bersama-sama. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini, pasal 30 ayat yang ke-19. Bunyi firman Tuhan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Bapak Ibu, ayat yang telah kita baca ini mengingatkan kepada kita oleh Tuhan bahwa bagaimana kita dapat memilih berkat atau kutuk. Apabila kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, pastilah itu berkat. Lagi pula, kita melakukan hal-hal yang keji yang bertentangan hukum Tuhan, berarti kita akan mendapat kutuk. Dari tema yang telah kita berikan tadi, berkat atau kutuk. Di dalam kehidupan ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Kematian yang dihubungkan dengan kutuk, atau kehidupan yang adalah berkat. Keadilan Tuhan berlaku atas setiap orang. Kutuk bagi orang fasik dan berkat bagi orang benar. Amsal 3 ayat 33. Bunyi firman Tuhan, "Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkati." Kutuk Tuhan ada di kediaman orang fasik, dan berkat Tuhan ada dalam kediaman orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam dunia ini, dunia yang multi masalah, dunia yang penuh tantangan ini, kita diposisikan, kita ditempatkan pada dua pilihan. Apakah kita mau menjadi berkat atau
menjadi kutuk. Kehidupan atau kematian. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah sehingga menjadi kering. Markus pasal 11 ayat 14. Ayat 20 sampai 21. Mengapa pohon itu dikutuk lalu menjadi kering? Karena pohon tersebut tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kutuk mendatangkan kematian tidak hanya secara jasmani, namun juga secara rohani. Di dalam multi kutuk, entah dalam kehidupan kita sehari-hari, sisi jasmani akan mengalami kutuk, dan juga sisi rohani pun kita akan menghadapinya dan kita akan memperolehnya. Berkat mendatangkan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Berkat rohani maupun berkat jasmani akan dilimpahkan kepada kita. Kitab Ulangan, saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, surat atau kitab Ulangan itu ditulis sebagai peringatan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu Kanaan. Kanaan yang penuh susu dan air madu. Ulangan pasal 27 ayat 11 sampai 26 mencatat bahwa 6 dari antara ke-12 suku bangsa itu harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati segenap bangsa itu. Sementara 6 suku lainnya harus berdiri di gunung Ebal mengutuki. Seluruh bangsa Israel harus menjawab, bilang amin. Kutuk atau berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum mereka memasuki di tanah Kanaan, Tuhan memperingatkan kepada mereka, memberikan satu larangan atau hukum-hukum. Mereka harus patuh. Mereka harus taati. Apabila mereka tidak taati, maka terjadilah kutuk. Apabila mereka taati dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan, maka kehidupan itu datang kepada mereka dan menjadi berkat. Kutuk adalah suatu hal yang serius. Perkara-perkara yang sangat dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus. Hal-hal serius yang akan kita lihat sama-sama di kesempatan ini. Yang pertama, orang yang membuat patung adalah kekejian bagi Tuhan. Apabila saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus di kesempatan ini, bagi yang pertama yang akan kita dengar sama-sama atau mengamati sama-sama atau menyelidiki sama-sama, yang pertama adalah orang yang membuat patung adalah kekejian bagi Tuhan. Sebab penyembahan atau menyembah, menghormati atau takut kepada sesuatu yang lebih daripada Tuhan itu adalah kekejian. Tuhan Allah memerintahkan, jangan menyembah Allah lain dari hadapanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apabila kita mau menjadi berkat atau mau mengalami kutuk, ada di tangan saudara dan saya. Firman Tuhan mengajak kepada kita, jangan pernah membuat sesuatu itu sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, menyembah berhala di dalam kehidupan kita, menyamakan atau menyembah sesuatu itu menjadi satu
benda atau satu makhluk yang menyamakan benda itu dengan Tuhan, berarti saya dan saudara tahu bahwa kita sedang berada di amban kutuk. Kita sedang berada di amban maut, amban kematian. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Yesus Kristus, apabila orang menyembah patung, firman Tuhan berkata, jangan menyembah Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau kita menyembah patung, berhala, jadikan sebagai satu Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita sedang melakukan perbuatan kekejian di hadapan Tuhan. Yang kedua, memandang rendah atau meremehkan ayah dan ibu. Memandang rendah, meremehkan, melawan orang tua. Itu hal yang keji di hadapan Tuhan. Jangan pernah meremehkan orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan meremehkan, jangan membenci. Karena orang tua adalah wakil Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebab Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Orang tua adalah wakil Allah. Mereka yang dikhususkan oleh Allah untuk kepentingan saudara dan saya, untuk kemajuan saudara dan saya, untuk keberlangsungan hidup saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya. Hanya Tuhan menitipkan mereka untuk kita bisa berhasil, kita bisa berjalan, kita bisa makan, dan kita bisa minum, dan kita bisa meraih masa depan dengan penuh harapan. Untuk itulah Tuhan menyampaikan, Tuhan memerintahkan kepada kita bahwa jangan memandang rendah atau meremehkan ayah dan ibu. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan kutuk ialah mereka yang menggeser batas tanah orang lain. Hukum firman Tuhan itu jelas. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Sebab Tuhanlah yang menetapkan batas-batas kediaman bangsa-bangsa. Bagaimana terjadi ketika orang menggeser batas tanah orang lain? Pasti hukuman itu akan datang. Pasti kutuk itu akan datang. Bagaimana dengan Ananias dan Safira? Mereka telah mencuri dari Allah, menggeser batas tanah. Akhirnya Tuhan mengutuk mereka. Kematian mereka menerimanya. Murka mereka menerimanya. Kutuk mereka mendapatkannya. Sehingga batasan hidup mereka menjadi pendek. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan mengajak kepada kita jangan pernah menggeserkan batas tanah orang lain. Apalagi Anda menggeser batas tanah milik janda atau duda atau anak-anak yatim dan piatu. Murka dan kutuk akan menimpa saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Yesus, jangan menggeser batas tanah orang lain. Orang-orang yang menggeser batas tanah orang lain, mereka akan mendapat kutuk. Yang keempat, orang yang akan mendapat kutuk itu ialah membawa orang buta ke jalan yang sesat. Orang-orang yang belum paham tentang kebenaran firman Allah, jangan bawa mereka kepada jurang.
Jangan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Jangan mendidik mereka dengan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang yang buta, orang yang tuli, orang yang belum memahami tentang kebenaran, bawa mereka kepada Tuhan di dalam didikan Tuhan agar mereka dapat mengenal Tuhan, mengetahui kebenaran Allah, mendidik mereka perlahan-lahan di dalam Tuhan, sehingga mereka mendapatkan atau mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Orang yang belum paham, orang yang jauh dari firman Allah, jangan kita mengajar mereka dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Bagi orang-orang yang membawa orang itu jatuh dalam got atau kegelapan, dia akan mendapatkan kutuk. Dia akan mendapatkan akibat kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan pernah melecehkan orang lain. Jangan pernah menghancurkan orang lain. Jangan pernah menjatuhkan orang lain. Sementara orang itu yang bersangkut belum memahami kebenaran firman Allah, mereka dibawa kepada Kristus. Didik mereka, bawa mereka di dalam Tuhan, agar mereka juga akan diterangi oleh terang firman Allah itu sendiri. Yang kelima, orang-orang yang memperkosa hak orang lain. Memperkosa hak orang lain. Yang punya orang, tetapi kita sedang merampok. Yang punya orang, yang punya tanah orang lain, tetapi kita sedang mengatakan bahwa itu saya punya. Tuhan mengajar. Tuhan menegur kita. Apabila orang-orang yang sedang melakukan hal-hal yang dimaksud ini, mereka akan mendapatkan kutuk. Yang keenam, persinahan. Mereka akan mendapatkan kutuk. Yang berikut, persinahan dengan saudaranya, mereka akan mendapatkan kutuk dan kematian. Umur mereka singkat, mereka tidak akan hidup lama. Yang berikut ialah pembunuhan tersembunyi. Pembunuhan tersembunyi yang diartikan di sini ialah kita sedang membenci orang lain, mengharapkan orang lain supaya orang itu tidak boleh ada di bumi. Itu sama saja kita sedang membunuh secara tersembunyi. Kita sedang membenci orang lain. Kita sedang menceritakan perbuatan orang lain yang pada akhirnya melahirkan dosa. Itu disebut orang-orang yang sedang membunuh seseorang atau sahabat atau temannya secara tersembunyi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan kepentingan tertentu, mau merampas hak orang lain, mau mencuri yang kepunyaan orang lain, yang mau memiliki atau merampok seluruh yang dipunyai orang yang sudah diberkati, dengan rencana-rencana khusus kita sedang lakukan dengan tujuan membinasakan dia, orang itu akan mendapat kutuk. Orang itu akan mendapat murka dari Tuhan. Apakah itu? Menguntungkan saudara ketika kita melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Ketika kita merencanakan rencana-rencana yang tidak diketahui oleh orang lain dengan tujuan untuk membunuh seseorang dengan karakter dan sifat kita, dan juga secara terang-terangan, Anda tahu bahwa Anda sedang berada atau menuju ke ambang murka Allah. Yang berikut, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, menerima suap untuk membunuh orang yang tak bersalah. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sekelompok orang yang hidup hanya karena suap, hanya karena kepentingan perut, hanya karena sepiring nasi, hanya karena segelas teh. Mereka sedang merancang
rancangan-rancangan jahat untuk membunuh temannya, membunuh bapaknya, membunuh kakaknya, membunuh temannya, membunuh rasnya, membunuh bangsanya. Mereka itu ada di amban maut. Mereka itu ada di amban murka, amban kutuk. Bapak ibu saudara-saudara dikasih oleh Yesus Kristus, di tanah Papua dan di negeri kita hari ini ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian, makan dan minum dijamin oleh negara dengan tujuan untuk menguasai, dengan tujuan untuk mempertahankan dosa, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan di atas tanah dan negeri ini. Hanya karena sesuap nasi, hanya karena secangkir air, hanya karena mempertahankan hidup, mereka sedang mencari jalan untuk mau menghilangkan orang Papua yang adalah pemilik tanah ini dan negeri ini. Mereka yang sedang makan uang darah dan uang tanah di atas tanah ini dengan tujuan untuk menyerahkan temannya, bapaknya, saudaranya demi mempertahankan kejahatan di atas tanah ini. Mereka ada di amban murka. Mereka ada di amban kutuk. Mereka ada di amban kematian. Bapak ibu saudara-saudara dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita renung kembali. Apakah saya sedang merancang sesuatu dengan tujuan untuk mempertahankan kejahatan di atas tanah ini hanya karena makan dan minum, hanya karena secangkir air atau teh, hanya karena sepiring nasi untuk mempertahankan hidup sementara. Hari ini Tuhan mengajak kepada kita, mari kita sadar. Mari kita sadar. Dan kalau Anda dan saya, kita sedang merancang hal ini, Anda dan saya sadar bahwa kita ada di amban kejahatan, amban kematian, amban kutuk, dan amban murka. Yang berikut, orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat, orang yang tidak menepati apa yang difirmankan Allah, orang yang tidak melakukan firman Allah, dia ada di amban murka, amban kutuk. Kau tahu tapi belum lakukan, Anda dan saya ada di murka. Kita tahu jangan mencuri, tapi kalau kita mencuri, kita ada di amban kejahatan, amban kematian, amban murka. Tuhan bilang jangan membunuh, tapi kalau kita sedang membunuh. Tuhan bilang jangan mencuri, tapi kita sedang mencuri. Tuhan bilang jangan bersinah, tapi kita sedang bersinah. Tuhan bilang jangan mengucap saksi dusta, tapi kita sedang mengucapkan saksi dusta. Saudara dan saya ada di amban murka, amban kematian. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2 mencatat, segala perkataan atau segala berkat akan datang jika kita mendengarkan suara Tuhan. Segala berkat itu akan datang, akan mengalir, akan banjir, akan turun, akan dilimpahkan kepada Anda dan saya ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan, jangan menyembah Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang mau menggantikan saya. Jangan bersinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan perkosa, jangan merampas hak orang lain. Jangan dan jangan. Kalau kita mendengar, saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita mendengar firman Allah itu, berkat Tuhan akan datang.
kehidupan akan mengalir dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Berkat bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani akan mengalir dalam hidupmu. Bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani akan mengalir dalam hidupmu. Dan Anda menjadi saluran berkat bagi diri Anda sendiri dan juga bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka berkat Tuhan akan mengalir. Tahukah Anda bahwa di dalam berkat ada kehidupan yang kekal? Amin. Di dalam berkat ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Apa kehidupan yang kekal? Kehidupan yang tidak berhenti-hentinya. Kehidupan abadi yang Tuhan akan limpahkan kepadamu. Ada sukacita, ada kedamaian, ada tertawa, ada senyuman manis yang Anda akan nikmati sementara Anda ada di bumi maupun ketika Anda dipanggil oleh Tuhan mewarisi kerajaan Allah. Sukacita besar itu akan dilimpahkan kepadamu dan kepadaku. Saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, tentukanlah pilihan dengan penuh kesadaran. Tentukanlah pilihan itu dengan penuh kesadaran. Firman Tuhan menyarankan kita hari ini memiliki kehidupan supaya kita hidup. Memiliki kehidupan supaya kita hidup. Demikian juga semua keturunan kita. Ulangan 30 ayat 19. Tuhan akan melimpahkan berkat itu kepada seluruh umat, seluruh keluarga, seluruh kaum, baik yang muda, pemuda, pemudi, tua, sampai rambut putih sekalipun. Tuhan akan memberkati sampai kepada generasi ke generasi. Tuhan akan wariskan berkat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apakah mau memilih kutuk atau memilih berkat? Yesus telah menanggung tulah. Amin. Yesus sudah menanggung tulah dan kutuk yang seharusnya menimpa umatnya yang memberontak di hadapannya. Kutuk itu telah diangkat. Amin. Kutuk itu telah diangkat dan digantungkan dengan berkat bagi kita yang percaya. Kutuk itu telah diangkat dan digantikan dengan berkat bagi kita yang percaya kepadanya. Kutuk telah digantikan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan berkata bahwa tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita mengundang kutuk, mengundang kematian, mengundang murka. Mari kita menggantikan itu karena Yesus telah menggantikannya itu. Yesus telah mati di kayu salib. Posisi kita telah digantikan oleh Yesus di kayu salib dan Ia telah mengubah kutuk menjadi berkat untukmu dan untukku. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara katakan amin. Karena Ia telah menggantikan kutuk, diubah menjadi berkat. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Jika engkau mendengarkan suara Allahmu, maka berkat di surga, berkat di bumi akan dilimpahkan kepadamu. Dan kutuk sudah lari dari kita. Kutuk sudah enggak dari kita. Kutuk sudah takut dan gentar, dan ia akan meninggalkan kita. Barulah berkat akan mengalir dalam hidup kita. Ulangan pasal 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan